Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidotija dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian semiotika. Semiotika itu berasal dari bahasa Yunani semion yang artinya tanda, atau dalam bahasa Inggris yaitu sign. Semiotika itu sendiri diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaannya itu di dalamnya merupakan tanda-tanda. Semiotik juga mempelajari sistem-sistem aturan-aturan yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Selanjutnya, tokoh-tokoh semiotika. Yang pertama, Charles Sanders Peirce tahun 1939 sampai 1914. Semiotika bagi Peirce adalah suatu tindakan atau action, pengaruh atau influence atau kerjasama. 3 subjek yaitu tanda atau sign, objek, dan interpretan. Yang dimaksudkan subjek pada semiotika Peirce itu bukan subjek manusia, tapi 3 entitas semiotika yang sifatnya itu abstrak, yang tidak dipengaruhi oleh kebiasaan berkomunikasi secara konkret. Untuk tokoh yang kedua yaitu Louis himself tahun 1909 sampai 1966. Himself itu mempunyai teori denotasi dan konotasi. Denotasi itu sendiri diartikan suatu wilayah ungkapan yang merujuk pada isi, sedangkan konotasi secara formal terkait dengan fakta bahwa ungkapan dan kandungan secara bersama-sama menjadi ungkapan lain yang mengacu kepada isi yang lain. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Roland Barthes tahun 1915 sampai 1980. Roland Barthes merumuskan suatu teori tentang mitos yang mendasari tulisannya dalam mitologis. Dia mengungkap bahwa mitos adalah sebuah pesan, bukan konsep, gagasan, ataupun objek. Barthes menyebutkan bahwa mitos merupakan urutan kedua dari sistem semiologis, di mana tanda-tanda dalam urutan pertama yaitu kombinasi antara petanda dan penanda. Untuk tokoh yang terakhir yaitu Umberto Eco tahun 1932. Eco membagi kode dalam dua jenis, yaitu kode Morse dan kode konteks. Pertama, jenis kode Morse atau bisa berbentuk tunggal, di mana suatu kode tertentu garis dan titik sesuai dengan sekumpulan tanda yaitu huruf-huruf abjad. Yang kedua, kode konteks. Artinya kode itu memiliki konteks, yaitu kode yang berada dalam kehidupan sosial dan kultural. Selanjutnya ada beberapa penelitian yang berjudul Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce, Relasi Trikotomi Ikon, Indeks, dan Simbol dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal. Dalam analisis cerpen ini, pengarang itu mencari indeks ikon dan simbol. Bentuk ikon pada cerpen tersebut, indeks dan simbol dalam Anak Mercusuar karya Masdar Zainal.
Hasil analisis data beserta temuan penelitian dalam cerpen yang berjudul Anak Mercusuar karya Masdar Zainal mencakup beberapa hal, yaitu ikon dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal, 2 indeks dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal, dan 3 simbol dalam Anak Mercusuar karya Masdar Zainal. Bentuk ikon dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal. Ada ikon dermaga sebagai penanda tempat. Dermaga adalah tembok rendah yang memanjang di tepi pantai menjorok ke laut di kawasan pelabuhan untuk pangkalan dan bongkar muat barang atau dengan bahasa sederhana. Dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal ini, ikon dermaga menjadi latar tempat dari cerpen tersebut. Penggunaan ikon dermaga sebagai latar sangat relevan dengan tokoh dan isi cerita yang diemban dalam cerpen tersebut. Yang kedua, ikon mercusuar sebagai penanda kebaikan. Dalam cerpen Anak Mercusuar itu menandakan kebaikan yang dijelaskan menurut fungsi dari benda itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa mercusuar sebagai menara yang berfungsi sebagai pemberi tanda, pemberi batas, pemberi isyarat bahwa terdapat batu karang, daerah rawan, pulau kecil, dan bahkan batas pantai yang dimanfaatkan nakoda untuk mempermudah pekerjaannya. Untuk ikon yang ketiga yaitu ikon laut sebagai penanda kesengsaraan. Ikon laut dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal merupakan sebuah penanda atas kesengsaraan. Hal tersebut itu dapat dilihat dari kisah tokoh ibu yang mengalami penderitaan selama 1 hari 1 malam di tengah lautan lepas. Tokoh ibu tersebut itu menganggap bahwa laut sebagai kejahatan dan kesengsaraan. Selanjutnya, bentuk indeks dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal. Yaitu ada kutipan cerpen, yaitu namun ayah tak pernah tertawa alih-alih beranjak dari tempatnya karena ayah adalah sebuah mercusuar. Dari kutipan tersebut menunjukkan adanya tanda yang berbentuk indeks. Kalimat pertama dalam teks di atas yaitu namun ayah tak pernah tertawa alih-alih beranjak dari tempatnya merupakan akibat sementara, yaitu karena ayah adalah sebuah mercusuar. Kedua kalimat tersebut itu saling berkorelasi atau saling berhubungan satu sama lain, sehingga menimbulkan makna yang utuh. Ada juga teks yaitu sebuah mercusuar harus menyepakati 2 sumpah. Yang pertama, ia harus teguh berdiri di tempat yang ditentukan, dan kedua, ia tak boleh memejamkan mata di waktu malam. Dari teks tersebut itu merupakan bentuk dari tanda yang merupakan indeks. Pada kalimat sebuah mercusuar itu menunjukkan sebab, sementara akibat dari teks tersebut yaitu terdapat pada kata harus menyepakati 2 sumpah. Yang pertama, ia harus teguh berdiri di tempat yang ditentukan, dan kedua, ia tak boleh memejamkan mata di waktu malam. Sebagai benda yang berbentuk pemancar yang biasanya disebut sebagai mercusuar yang berfungsi sebagai penanda sesuatu. Dalam kurung itu maksudnya penanda sesuatu itu bisa batu karang, pulau, bahkan daerah rawan di laut. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada bentuk simbol dalam cerpen Anak Mercusuar karya Masdar Zainal. Yaitu yang pertama, simbol garam sebagai penanda kematian. Sedangkan kita menganggap bahwa garam itu merupakan reaksi asam dengan basa.
yaitu satu atau lebih atom hidrogen pada asam diganti oleh satu atau lebih kation suatu basa. Tetapi dalam cerpen anak mercusuar itu memaknakan garam itu berbeda. Garam itu ditandai sebagai kematian. Karya Mazda Zainal, garam menjadi simbol dari kematian. Konvensi garam sebagai penanda dari kematian itu dapat dilihat pada penceritaan tokoh Aku ketika dia berada di tengah lautan yang luas, di mana diceritakan bahwa garam adalah tanda yang menandakan penderitaan atau kematian. Untuk yang kedua ada simbol segerombolan hantu, penanda orang-orang jahat. Hantu itu kan pada hakikatnya merupakan sebutan untuk arwah yang sudah meninggal tetapi sudah hidup kembali. Dalam cerpen Anak Mercusuar karya Mazda Zainal ini, itu simbol hantu itu menandakan orang-orang jahat. Orang-orang jahat yang dimaksud adalah sekumpulan orang yang sampai tega membuang tokoh ibu ke dalam laut hanya karena tokoh ibu tidak mau menggugurkan kandungannya. Akan tetapi orang-orang yang dimaksud tidak dijelaskan bagaimana wujudnya, bagaimana latar belakangnya, dan lain sebagainya. Hanya saja sekumpulan orang tersebut dijelaskan sebagai tokoh antagonis. Simbol yang ketiga yaitu kapal hantu, penanda kapal besar pencari ikan. Kapal hantu dalam cerpen Anak Mercusuar karya Mazda Zainal menandakan kapal besar penanda ikan. Sebutan kapal hantu yang diberikan oleh tokoh ibu didasarkan karena pemilik kapal tersebut merupakan segerombolan hantu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Jika pemilik kapal tersebut merupakan segerombolan hantu, maka kapal mereka juga merupakan kapal hantu. Selanjutnya kesimpulannya yaitu semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tanda-tanda. Adapun tokoh-tokoh dalam semiotika itu ada 4. Yang pertama Charles Sanders Peirce 1939 sampai 1914. 2. Louis Himself tahun 1909 sampai 1966. Yang ketiga Roland Barthes tahun 1915 sampai 1980. Dan yang terakhir Umberto Eco. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.